Buah-buah permenungan Minggu Paskah ke-7 tahun B. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, ayat 20a, ayat 20c sampai 26. Bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 16 dan Injil dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul ditampakkan sebuah hasil dari komunikasi dengan Allah, yakni terpilihnya Matias sebagai pengganti Yudas. Terpilihnya Matias agar Rasul Yesus menjadi genap dalam pewartaan. Terpilihnya Matias atas dasar hasil komunikasi yang ilahi dengan Allah. Kerasulan dan segala kegiatan harus mengalir dari Allah sendiri, Allah yang memilih dan menentukan. Maka amatlah penting menjalin komunikasi dengan Allah. Yohanes dalam bacaan kedua menggambarkan komunikasi yang baik antara manusia dengan Allah. Allah sungguh mengasihi manusia, maka Allah menghendaki agar manusia menjadi komunikasi dengan sesama manusia yang penuh dengan kasih. Dengan tindakan kasih, Allah akan tetap tinggal dalam diri manusia. Allah akan tetap menempatkan wajahnya dalam diri umatnya. Kasih Allah menjadi semakin nyata dan sempurna bila kita tetap membangun komunikasi yang baik. Injil pada hari Minggu Paskah ke-7 atau Minggu Komunikasi ini memperlihatkan bagaimana Yesus membangun komunikasi dengan Bapanya di surga. Dengan rendah hati, Kristus tetap berdoa untuk murid-muridnya. Yesus menyerahkan murid-muridnya kepada Bapa supaya mereka tetap bersatu dan hidup dalam keyakinan kepada Allah. Hanya kesatuan dengan Allah lah yang dapat menyatukan manusia. Kita sebagai umat beriman harus selalu bersedia membangun komunikasi yang baik kepada semua. Komunikasi yang kita bangun diharapkan tidak akan pernah terputus, karena Allah Bapa dan Yesus sendiri pun tak pernah memutuskan komunikasi dan hubungan dengan kita. Keyakinan kita dan pengharapan itulah yang membuat kita menjadi kuat membangun komunikasi dalam kesetiaan dan ketaatan. Seorang beriman harus menjadi setia membangun komunikasi kepada Allah dan kepada Yesus sendiri. Yesus sendiri sungguh membangun komunikasi dengan kita. Kita yang telah mengasihi Yesus dan merindukan Yesus, tentu kita harus membangun komunikasi dengan Yesus. Sebagaimana Allah tetap mencari kita dan berada di dalam diri kita, kita pun harus mencari dan membangun komunikasi dengan Allah Bapa. Yesus sungguh mengharapkan agar kita membangun komunikasi dalam seluruh hidup kita, dalam menghadapi siapapun yang kita jumpai dalam peziarahan ini. Yesus sungguh mengharapkan sebagai umat beriman membangun komunikasi. Tanda kita sebagai umat beriman yang telah membangun komunikasi, bahwa kita menunjukkan kerendahan hati di dalam pembicaraan dan menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, terlebih kepada siapa saja yang kita jumpai. Dalam kelembutan hati
dan juga kita menghargai kepada siapapun yang kita jumpai. Dengan demikian, buah yang kita bangun dalam komunikasi akan tetap kekal dan abadi, dan kita akan menuai kegembiraan. Sebagaimana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa berada dalam keberadaan satu, yang senantiasa membangun komunikasi yang baik, demikianlah kita orang yang percaya tetap membangun kesatuan komunikasi yang bagus seperti kita alami dalam hidup ini. Dengan demikian, Allah akan tetap hadir dan berada dalam hidup kita sebagai umat beriman. Allah akan tetap memberkati kita. Amin.